Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan kita, yakni pada tema pasar persaingan tidak sempurna. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pasar persaingan sempurna, di mana dalam pasar persaingan sempurna tersebut yang menentukan harga adalah pasar itu sendiri. Jadi perusahaan tidak bisa menentukan harga, tetapi pasar yang menentukan harga. Namun hal yang berbeda, tidak semuanya harga ditentukan oleh pasar. Untuk beberapa produk itu perusahaan yang menentukan harga. Ya, adik-adik sekalian, tentunya di dalam dalam materi ini kita akan membahas beberapa pasar, atau dalam hal ini beberapa hal yang terkait dengan pasar tidak sempurna. Nah, mungkin adik-adik sudah paham atau mungkin sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini yang pertama saya katakan adalah pasar persaingan itu dipengaruhi oleh saya ulangi, pasar persaingan tidak sempurna, harga ditentukan oleh produsen. Di sini saya gambarkan salah satu contohnya adalah PLN. Jadi PLN ini yang menentukan harga adalah yang menentukan harga pada PLN adalah PLN itu sendiri. Jadi masyarakat tinggal menerima. Jadi masyarakat mungkin komplain atas kenaikan harga, tetapi secara umum masyarakat tidak bisa untuk melakukan pemutusan listrik karena kenaikan harga, atau dalam hal ini masyarakat tentunya tidak bisa meninggalkan PLN karena PLN menaikkan harga. Karena tentunya hal itu akan sangat ribet. Ya, kita jadi pertama dalam hal harga dipengaruhi oleh produsen, kemudian dalam hal-hal yang lain misalnya masuk dan keluar, entry and exit, perusahaan tidak bebas sebagaimana pasar persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan lain selain PLN tentunya tidak bebas bisa masuk di PLN karena memang PLN itu terlalu mahal, atau misalnya dia mau masuk dalam pasar oligopoli juga tidak mampu karena membutuhkan biaya yang begitu besar. Nah, kita lanjutkan adik-adik sekalian. Jadi dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada gambaran grafiknya, modelnya seperti ini. Jadi, grafik dalam pasar persaingan sempurna bagi perusahaan yaitu harga, price, kemudian quantity, kuantitas perusahaan, harga yang dijual. Jadi, di dalam pasar persaingan sempurna, harga tidak bisa diintervensi oleh harga tidak bisa diintervensi oleh perusahaan. Karena tentunya perusahaan tinggi kuantitas outputnya atau rendah itu dipengaruhi oleh jumlah permintaan, atau dalam hal ini dalam persaingan sempurna itu banyak yang diproduksi atau sedikit yang diproduksi sama harganya, karena yang menentukan harga adalah pasar itu sendiri. Mungkin harganya akan naik secara umum kalau misalnya permintaan pasar juga mengalami peningkatan, tetapi kuasa perusahaan itu tidak ada dalam penentuan harga di pasar. Sebaliknya misalnya di PLN, misalnya kita dilihat di pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini akan cenderung misalnya seperti ini. Jadi ini adalah demand. Ini adalah demand yang bisa diminta oleh masyarakat.
Tetapi pada perusahaan dalam persaingan tidak sempurna, dia tidak akan memenuhi permintaan masyarakat. Dia dalam hal ini demand, maka dia akan produksi di bawahnya agar tentunya mempertimbangkan dengan yang namanya harga. Jadi dia membuat harga itu di bawah dari biasanya dari permintaan masyarakat. Karena misalnya permintaan masyarakat 100, ya dibuatlah apa yang di bawah 100 itu sendiri. Jadi kurva permintaannya adalah digeser ke Didi. Jadi mungkin di sini bisa dilihat bahwa penjelasan dari grafik ini yaitu yaitu pesaing tidak sempurna akan menemukan bahwa kurva permintaan berlereng menurun karena harga yang lebih tinggi mendorong penjualan turun. Jadi harga yang tinggi akan mendorong penjualan turun. Dan kalau misalnya monopolis dilindungi, suatu pemotongan harga, pesaingnya akan sangat menggeser kurva permintaan sendiri ke arah DD. Jadi kalau misalnya dia punya pesaing ya, ada pesaing 1-2 perusahaan, tentunya dengan harga yang tinggi akan mendorong permintaan menjadi turun menjadi kurva DD. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna tentunya sangat berbeda, di mana pasar menentukan harga pada persaingan sempurna dan perusahaan menentukan harga pada pasar persaingan tidak sempurna. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Jadi pada pasar persaingan tidak sempurna, ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan monopoli, oligopoli, dan monopolistik? Jadi mungkin adik-adik sudah sering bertransaksi dalam pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, tetapi tidak tidak atau belum memahami yang mana sih yang dimaksud dengan pasar monopoli, yang mana oligopoli, atau yang mana monopolistik. Di dalam diri kita sudah banyak produk-produk yang kita nikmati, yang kita fasilitas yang kita miliki, atau dalam hal ini produk-produk dari monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Tetapi hal itu tentunya kita ingin tahu mengapa pasar itu ada dan mengapa ia monopoli, mengapa ia oligopoli dan monopolistik. Nah, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli itu adalah pasar yang hanya satu penjual. Kalau di Indonesia, contohnya adalah PLN. Atau misalnya untuk dari telekomunikasi di negara namanya Telkom. Kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menjadi monopoli di Indonesia. Perusahaan PDAM juga monopoli. Nah, pasar monopoli itu tidak ada barang pengganti. Misalnya kalau Anda tidak suka PLN karena menaikkan harganya, ya sudah pakai Pelita saja. Atau misalnya Anda mau pakai BBM misalnya, atau Anda mau pakai generator misalnya. Tentunya hal itu Anda bisa memilih, tetapi untuk menggantikan sekualitas PLN misalnya kita tidak punya barang pengganti. Maka karena kita tidak punya barang pengganti, maka secara otomatis kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh PLN itu sendiri, baik itu dari peningkatan harga, penaikan biaya listrik, tarif dasar listrik, dan lain sebagainya. Kita akan mengikut karena memang tidak ada pesaingnya. Nah, kemudian selanjutnya dalam pasar monopoli ini ada proteksi pemerintah atau aturan pemerintah. Misalnya proteksi pemerintah adalah pemerintah melarang ada pembangkit listrik selain milik pemerintah, maka itu adalah bentuk proteksi pemerintah. Kalau bekerja sama misalnya dengan swasta, atau dalam hal ini bekerja sama dengan swasta untuk menghasilkan bahan baku, maka itulah program kerjasama pemerintah dengan swasta. Nah, di balik PLN yang begitu besar ini tentunya kan ada
pengusaha-pengusaha, ada jenis berbagai usaha di balik PLN kita. Mungkin apa yang pernah viral beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana para pengusaha menjadi supplier bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah, listrik adalah milik negara, PLN adalah milik negara, tetapi supplier itu adalah milik swasta untuk memenuhi kebutuhan dari PLN itu sendiri. Nah, aturan pemerintah, proteksi pemerintah yang membuat pasar semakin memonopoli. Sebagai contoh di Indonesia adalah kereta api, listrik, air. Kalau misalnya di luar negeri ada Windows, kemudian ada misalnya ada obat-obat paten. Nah, tentunya semua ini adalah berkaitan dengan tentunya semua ini adalah berkaitan dengan monopoli, berkaitan dengan pasar monopoli yang ada di Indonesia, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, kita lanjut adik-adik sekalian, apa sih yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Nah, pasar oligopoli itu misalnya ada beberapa produsen. Misalnya kalau di Indonesia, Daihatsu, Toyota, kemudian yang ini yang sejenis antara Daihatsu dan Toyota, kemudian ada juga misalnya perusahaan-perusahaan mobil yang lain. Nah, tentunya di dalam hal ini untuk menentukan harga mobil untuk MPV, harga mobil untuk misalnya pengangkut barang dan lain-lain, mereka lah yang menentukan harga. Mereka kemungkinan besar berkoordinasi di dalam hal persaingan harga sehingga harga tidak terlalu di bawah. Nah, karena hanya beberapa orang yang berkuasa terhadap usaha ini, maka dari itu mereka akan mengontrol harga. Misalnya begini, asumsinya adalah adik-adik ini ada 4 orang pengusaha dalam otomotif, dalam sebagai pengusaha, kalian adalah produsen mobil, misalnya produsen mobil MPV misalnya. Kalian adalah produsen mobil, kalian sama-sama produksi, dan tentunya kalian karena hanya di antara kalian adalah para pembuat mobil, maka bisa berkoordinasi berapa selling price yang harus kita jualkan, atau dalam hal ini berapa harga yang paling rendah yang bisa kita jualkan agar keuntungan kita satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu tidak terlalu jauh bedanya. Maka dari itu mereka menentukan harga bahwa kita pakai standar minimum seperti ini. Nah, tentunya dengan dasar seperti itu mereka bisa untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan tentunya persaingan mereka juga persaingan mereka juga terkontrol karena hanya mereka yang menguasai. Karena hanya misalnya kalian yang menguasai pasar mobil, maka otomatis setiap orang yang mampu membeli mobil akan membeli mobil kepada Anda semua, walaupun dengan berbagai merek yang mereka sukai. Nah, bagaimana dengan pasar monopolistik? Kalau pasar monopolistik itu banyak produsen, banyak perbedaan real, dalam hal ini perbedaan misalnya kita sama-sama punya laptop, tapi laptop itu ada Lenovo, ada Acer, ada Asus dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang percaya bahwa laptop yang terbaik itu adalah Acer, ada orang yang percaya bahwa laptop yang terbaik itu adalah MacBook, ada orang yang percaya bahwa laptop yang terbaik itu adalah Toshiba, Asus dan lain sebagainya. Nah, semua itu ini perusahaan ini banyak produsen, tetapi dia akan berperang harga pada kualitas, kemudian periklanan, dan semua itu tentunya akan membuat iklan mereka, atau akan membuat produk mereka akan terjual dari iklan-iklan itu sendiri. Jadi beberapa perusahaan yang mengontrol atas harga. Jadi harga itu kalau misalnya perusahaan itu menjual dengan jaminan kualitas dan iklan yang tinggi, tentunya akan membuat pasar semakin cenderung kepada yang memiliki kualitas. Nah, kalau misalnya dalam perusahaan komputer,
Jadi perusahaan komputer itu tentunya berbeda-beda tergantung dengan budget yang dimiliki oleh personal. Jika personal memiliki budget yang sedikit, maka tentunya untuk memiliki komputer atau laptop yang berkualitas itu agak mustahil. Karena tentunya kualitas yang baik itu dipengaruhi oleh harga. Jadi kalau misalnya kualitasnya bagus, itu tentunya menggunakan menggunakan barang-barang yang atau menggunakan spare part yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang lebih rendah. Misalnya MacBook dengan harga puluhan juta, sementara Acer harga 2 jutaan. Tentunya sangat berbeda jauh kualitasnya. Jadi di sini pasar pasar monopolistik ini dia 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 fokus pada harga, fokus pada kualitas yang diberikan, dan fokus pada periklanan. Nah, tentunya hal ini bagi yang berkualitas, yang merasa berkualitas, ataupun bagi perusahaan yang cenderung untuk level kelas menengah ke bawah, yang melihat bahwa di pasar kecenderungannya adalah level masyarakat ke bawah yang misalnya lebih suka pada Intel Insight atau ya, lebih suka pada Celeron dibandingkan dengan Core i3, Core i5 dan sebagainya. Tentunya mungkin misalnya sebagai mahasiswa kecenderungannya adalah karena misalnya pendapatan orang tua minim, pendapatan juga sedikit, maka kecenderungannya menggunakan adalah Intel Insight atau misalnya Celeron saja, itu sudah cukup. Untuk beberapa orang yang misalnya memang aktivitasnya adalah membuat video editing, kemudian membuat desain grafis, maka kecenderungan untuk memilih laptop-laptop yang berkualitas. Nah, di sini antara kualitas dan antara kuantitas permintaan masyarakat itu tentunya harus juga menjadi perhatian. Bisa saja misalnya karena permintaan masyarakat hanya suka laptop yang harga 3 jutaan, sementara yang kualitasnya puluhan jutaan. Ada 10 orang yang meminta laptop berkualitas, misalnya ada 10 orang tersebut dengan harga puluhan juta, sementara ada 100 sampai 200 orang yang menginginkan harga 3 jutaan. Nah, tentunya ini akan mendorong masyarakat untuk bersaing, menghasilkan produk-produk yang lebih murah dan tentunya berusaha untuk menghadirkan kualitas-kualitas masing-masing. Nah, itu tadi berkaitan dengan pasar monopolistik. Nah, hambatan pasar persaingan, masuk pasar persaingan tidak sempurna, ya karena pertama, hambatan pertama adalah pembatasan legal. Jadi misalnya seperti ini, untuk produk bir misalnya atau minuman keras itu kan tidak legal, tidak sembarang orang bisa membuat perusahaan itu. Nah, pembatasan legalitasnya di sini adalah kalau dia tetap ingin memproduksi maka dikenakan pajak yang begitu besar. Harus membayar misalnya biaya cukai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Maka tentunya pembatasan legal ini membuat harganya semakin mahal. Jadi untuk masuk pada sektor tersebut tentunya akan membuat pasar yang membuat perusahaan yang tidak memiliki akses terhadap legalitas tersebut tentunya akan terhambat, maka tidak mudah untuk masuk dalam pembatasan legal tersebut. Kemudian yang kedua, dalam hal yang lain adalah misalnya PLN. Untuk masuk PLN ada aturan bahwa yang berhak untuk mengelola PLN itu hanya negara dan perusahaan negara atau BUMN. Selain itu maka tidak dibenarkan. Tapi masih ada jalan lain, kita bisa bermitra dengan PLN misalnya dalam suplai batu bara, suplai bahan-bahan yang lain. Atau kita menjadi bagian dari kontraktor PLN. Nah, itu pembatasan legal. Kemudian misalnya PDAM itu kan air itu dikuasai oleh negara. Tentunya dalam hal ini penggunaan air itu juga harus di bawah koridor negara. Sehingga masyarakat yang mau mengelola air secara swasta itu terlarang karena pembatasan secara legalitas. Kemudian biaya masuk sangat tinggi. Nah, jika kita ingin masuk pada pasar persaingan tidak sempurna, misalnya kita mau masuk pasar monopoli, itu tentunya biayanya sangat tinggi. Nah, ketika perusahaan mau seperti PLN besarnya, ya tentunya
itu sangat sulit karena berapa triliun dolar atau eh, berapa triliun uang yang harus dimiliki untuk bisa masuk di pasar persaingan tidak sempurna tersebut. Tentunya karena biayanya sangat tinggi, itu membuat masyarakat atau membuat para dunia usaha enggan untuk masuk di perusahaan-perusahaan tidak sempurna tersebut. Kemudian ada iklan dan diferensiasi produk. Jadi iklan-iklan mereka itu akan tentunya membuat semakin besar, membuat semakin baik terhadap produk-produk yang dimilikinya. Nah, bagaimana efek monopoli? Jadi sebenarnya seperti ini adik-adik sekalian, negara tentunya dalam monopoli itu berkaitan dengan sharing negara atau dalam hal ini profit sharingnya atau pendapatan negara dari perusahaan monopoli yang ia buat. Ya, misalnya dari PLN, kemudian Garuda dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian, apakah perusahaan monopoli tersebut bisa membuat negara mendapatkan pendapatan yang besar dari usaha-usaha monopoli tersebut, atau berdasarkan laporan-laporan yang ada, kadang-kadang justru perusahaan negara tersebut mengalami kerugian. Nah, tentunya yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana mengelola efisiensi. Kemudian yang kedua, efek monopoli dari swasta itu sendiri adalah saat ini memang beberapa produk cenderung lebih dekat kepada pasar persaingan sempurna. Tetapi hasil produk atau produsen-produsen tersebut cenderung lebih banyak yang memonopoli. Misalnya ada beberapa perusahaan makanan di Indonesia yang hampir menguasai beberapa item makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya mulai dari deterjen, makanan, Indomie, minyak goreng dan lain sebagainya. Memang itu adalah dari sisi pasar adalah pasar monopolistik, tetapi dari sisi produsen mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang yang menguasai hampir secara keseluruhan produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, efek monopoli ini tentunya negara harus hadir agar negara tetap bisa menjamin yang namanya keadilan di masyarakat, yang namanya eh, apa distribusi pendapatan yang merata atau eh, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya. Nah, tentunya adik-adik sekalian, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti kita akan membahas bagaimana pasar monopoli maksimisasi bagaimana pasar monopoli maksimisasi profit. Ya, untuk hari ini saya kira cukup sekian adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.